Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topologi dari bisnis WiFi pada umumnya, voucheran hotspot WiFi menggunakan modem atau router. Jadi jika Anda menggunakan sinyal 4G 3G, maka modem router 4G dan 3G. Jika Anda menggunakan fiber, ya router untuk fibernya atau fiber home-nya. Oke sahabat, itulah sumber internetnya. Ini sebagai sumber internet. Kemudian pada topologi ini masuk ke MikroTik RB750GR3 untuk hotspot voucheran dengan jumlah user di atas 30 user bersamaan sampai 100 user. Anda bisa menggunakan MikroTik RB750GR3 ini untuk mensupport sumber internet Anda. Akan tetapi jika sumber internet Anda hanya bisa router yang hanya bisa mensupport 30 user simultan, maka juga bisa menggunakan 750GR3. Jika router modernnya hanya mensupport 10 user bersamaan, maka menggunakan GR3 agak sedikit mubazir. Anda bisa menggunakan RB750R2 atau bahkan menggunakan RB9412ND yang support 10 user bersamaan. Karena router modern menggunakan support 30 user bersamaan ke atas, maka kita menggunakan RB750GR3 dan akses pointnya juga bisa mensupport lebih dari 30 user bersamaan. Bisa pakai rukus atau akses point NSM2. Oke, jika kita menggunakan akses point yang harganya atau 200.000, maka bisa mensupport tidak lebih dari 15 bahkan hanya 10 user secara simultan. Oke sahabat, pada topologi ini modem router yang support 30 user bersamaan, MikroTik RB750GR3 yang support 30 sampai 100 user, dan akses point NSM2 yang support lebih dari 30 user juga. Kita akan lakukan setting menggunakan handphone. Jadi handphone menerima sinyal WiFi dari akses point terkoneksi. Dari akses point terhubung dengan MikroTik Ether 2 dan Ether satunya terhubung dengan sumber internet atau router. Untuk IP address dari router ke Ether 1 MikroTik mengikuti default atau dinamis saja atau DHCP. Kemudian Ether 2-nya kita set pada 10.10.10.1. Anda bisa men-set yang lain IP address sesuai dengan keinginan Anda. MikroTik akan masuk ke access point dan pada kesempatan ini menggunakan access point NSM2 dengan IP address-nya dibiarkan default atau tidak mengotak-atik IP address-nya. Oke, dengan setelah melakukan settingan, kita bisa cetak voucher atau membuat voucher manual lewat handphone dan juga lewat PC, dan juga bisa digunakan langsung di handphone dan di PC. Oke sahabat, itulah alasan mengapa perlu dijelaskan router yang support berapa user simultan harus sesuai dengan MikroTik dan harus sesuai dengan access point. Itu yang penting. Access point-nya support 100 user, akan tetapi MikroTik-nya menggunakan MikroTik 9412ND yang hanya maksimal 10, maka akan terjadi mubazir atau tidak jalan. Setelah 20 user akan tidak jalan karena MikroTik-nya tidak mensupport. Demikian juga router yang harus seimbang dengan MikroTik, seimbang dengan access point, karena kinerjanya saling berkaitan. Oke sahabat, itulah yang paling penting untuk menggambarkan topologi dari hotspot WiFi. Lanjut pada settingan MikroTik lewat handphone atau HP Android menggunakan aplikasi MikroTik, dan untuk settingan access point-nya sudah ada pada video sebelumnya. Simak terus. Kita akan lakukan settingan hotspot WiFi setting MikroTik menggunakan MikroTik RB750GR3 yang bisa support sampai 100 user bersamaan. Nanti akan disesuaikan dengan access point. Jika kita menggunakan access point NSM2 seperti pada video sebelumnya, bisa mensupport lebih dari 30 user bersamaan juga. Oke sahabat, kita sekarang sudah terhubung antara MikroTik dengan sumber internetnya. Kemudian MikroTik terhubung dengan NSM2 sebagai access point. Kita akan terkoneksi dengan nama SSID-nya yaitu shift WiFi
Si Wi-Fi ini adalah nama SSID dari access point NSM2 atau Nanostage M2. Mikrotik sudah terhubung, sumber internetnya juga sudah terhubung ke Mikrotik, dan sekarang kita akan lakukan settingan menggunakan aplikasi Mikrotik. Lewat aplikasi Android Mikrotik ini sahabat bisa lihat yang berwarna merah ini adalah aplikasi resmi dari Mikrotik untuk kita lakukan setting Mikrotik langsung dari HP Android. Oke, kita sudah terhubung dengan access point-nya dari access point NSM2. Untuk settingan access point-nya sudah ada pada video sebelumnya, kita klik Mikrotik. Paling penting dilakukan posisi awalnya seperti ini. Kita akan klik Discover It. Di antara tiga menu ini, Login, Save, dan Discover It. Kita lihat Discover It untuk melihat informasi dari paket yang terhubung. Paket Mikrotik terbaca di sini dengan IP 192.168.88.1, IP address default dari Mikrotik, kemudian MAC, kemudian identitinya adalah Mikrotik. Oke, boardnya adalah RB750GR3 pada posisi long term. Oke, kita klik, kemudian kita sambungkan lewat MAC address sehingga kita klik MAC untuk lebih cepat. Oke, username-nya admin, passwordnya masih kosong karena default, kita klik connect. Pastikan semua terhubung, sumber internetnya, akses point-nya terhubung ke Mikrotik, sehingga kita bisa mengakses Mikrotik dari aplikasi Mikrotik. Oke, ini adalah tampilan default-nya, karena kita akan lakukan setting manual sehingga kita remove saja. Oke, remove konfigurasi. Oke sahabat, time-nya baru 30 menit dihidupkan. Oke, ini adalah informasi halaman depannya. CPU-nya 0%, memori 219 MB, kemudian uptime-nya 37 menit. Oke, pada pojok atas ada 3 pagar ini, kita klik. Langkah pertama kita akan melakukan DHCP client dulu. Klik IP, kemudian kita menuju ke DHCP client. Oke, menu DHCP client kita klik. Nah, kita klik tambah pada pojok kanan bawah. Pada warna orange ini kita klik logo pena, dan sumber internetnya pada Ether 1 kita klik OK. Nah, hanya itu saja, dan kita klik apply pada centang bagian bawah. Nah, sahabat, jika tidak berwarna orange seperti ini, sudah berwarna putih, berarti Mikrotiknya sudah tersambung dengan alamat IP address-nya sudah muncul 192.168.10.134/24. Oke, IP address-nya sudah selesai. Kita back dulu. Jadi pastikan back sampai di halaman depan. Langkah kedua, IP address. Kita akan buat IP address untuk Ether 2 yang akan dipancarkan. Kita terkoneksi sekarang dengan access point. Itu keluar dari Ether 2. Kita klik IP address. Nah, Ether 1-nya sudah terbaca secara default atau DHCP 192.168.10.0. Ini adalah IP dari sumber internetnya. Kita menggunakan Orbit Star 3 yang kita sudah rubah, melakukan perubahan IP address-nya menjadi .10.20 pada akhir, sehingga di sini terbaca .10.0 Ether 1. Kita klik tambah untuk Ether 2. Oke sahabat, kita klik yang logo orange ini untuk pindah ke Ether 2 karena kita akan lakukan setting pada Ether 2. Oke sahabat, kita klik yang address ini. Oke, kita akan tempatkan IP address seperti yang perencanaan kita, 10.10.10.1. Garis miringnya jangan lupa /24. Klik OK dan apply. Klik centang pada bagian bawah, itu apply-nya. Oke, langkah kedua, address-nya sudah selesai. Kita back lagi ke IP, masih pada menu IP DNS. IP DNS pada tab setting ini, ya, sahabat bisa lihat di sini kita hanya melihat menu allow remote request yang ini. Oke, kita beri centang seperti ini dan klik OK, kemudian apply karena IP address-nya sudah terbaca secara otomatis. Oke, yang ketiga kita back lagi. Yang keempat masih dalam IP, menu IP Mikrotik juga.
yaitu IP firewall. IP firewall ini kita klik NAT. Pada tab NAT ini kita klik tambah pada bagian bawah. Untuk yang lain-lainnya dibiarkan default. Kita geser untuk melihat out interface nya. Out interface ini kita pilih Ether 1, kita klik drop down dan pilih Ether 1, kemudian kita klik OK karena sumber internetnya ada di sana. Ini pada menu general. Pada menu action kita klik yang logo orange ini, edit, kita pilih actionnya, kita pilih masquerade ini. Oke, klik OK. Jangan lupa klik apply di centang bagian bawah. Oke, NAT-nya sudah selesai. Sahabat, ini tahapannya sudah selesai. Tinggal kita membuat hotspot, masih pada menu IP. Jadi sahabat bisa lihat, kita back dulu, IP hotspot. Nah, pada IP hotspot ini pada tab server di atas, dan sahabat bisa lihat ada logo kunci ini. Kita klik yang tools ini, kemudian pilih hotspot setup yang sudah disetting. Karena pancaran wifi nya kita pada Ether 2, sehingga kita pilih Ether 2. Kita next saja. Oke, kita ikuti import order certificate, kita pilih non, next lagi. Oke, sahabat bisa next sampai selesai, dan sudah terbentuk hotspot setup. Nah, sahabat bisa lihat halaman login-nya sudah mulai mendeteksi pada hotspot login. Contohnya admin tadi yang default-nya passwordnya kosong, kita klik OK. Nah, ini pada saat setting hotspot pertama kita sudah terkoneksi kembali dengan user admin, passwordnya kosong. Itu user pertama yang terbentuk secara default. Oke, kita masuk ke Mikrotik lagi. Sekarang ini sudah bisa internet. Sebelum kita buat user yang kedua, ketiga, atau voucher yang kedua, ketiga, kita mencoba untuk speed dulu dari koneksi yang ada. Jadi pastikan kita masih terkoneksi dengan shift wifi, access point NSM2 yang terkoneksi dengan Mikrotik. Oke, kita tes speed yang pertama. Jadi pastikan koneksi kita sudah terbentuk dan kita sudah login. Oke sahabat TIR, kita sudah sukses melakukan login. Dengan uji kali ini pingnya 61 ms. Ini menggunakan sumber internetnya router LTE dari Orbit Star 3. Downloadnya 24,9 dan uploadnya masih lumayan di 29,5. Oke, sukses sahabatku semua. Settingannya simpel itu, kita sudah login dan sekarang kita mau buat voucher. Oke sahabatku semua, tetap pada menu IP, kemudian ke hotspot dan user. Disinilah tempat membuat voucher. Secara default tadi admin, user admin, password kosong, dan kali ini kita akan buat beberapa user untuk uji konfigurasi. User 1 ini kita klik yang logo orange saja. Ini ditempatkan pada all saja, logo orange yang di bawah juga di profil all default saja. Dan yang penting adalah name ini. Nah, ini tempat untuk user login voucher. Misalkan kita buat data 1, kita klik OK. Kemudian password voucher punya password terserah kita masukkan 1, 2, 3 saja. Dan kita klik apply di bawah centang. Centang ini adalah apply. Oke, voucher 1 dengan nama user data 1 atau nama loginnya data 1. Oke sahabat TIR, data 1 voucher pertama kedua sudah terbuat. Yang pertama itu secara otomatis admin. Yang kedua data 1 password 1, 2, 3, dan kita buat satu lagi voucher yang kedua. Logo orange ini kita ikuti oke saja default, dan kita masukkan misalnya nama loginnya data 2. Data 2, oke. Kemudian passwordnya
Di sini 1 2 3, oke. Kita klik apply. Nah, sahabat, ada 3 voucher yang sudah terbuat. Yang pertama adalah admin secara default pertama yang dibuat secara otomatis. Yang kedua kita buat manual data 1, dan yang ketiga data 2 dengan password yang sama. Oke sahabatir, itulah settingan yang paling penting. Dan yang tambahan yang lainnya yang bisa ditambahkan sebagai keamanan dan juga nama mikrotik. Untuk alasan keamanan kita bisa menambahkan login user adminnya. Tadi admin terus passwordnya kosong, usernya admin. Pada saat kita login ke mikrotiknya, itu kita bisa menambahkan pada menu sistem. Oke, nah sahabat bisa turun lihat di user. Nah, user, kemudian klik tab user. Di sini sudah ada admin yang passwordnya kosong. Coba kita tambahkan, ini ditempatkan pada full saja yang orange ini. Kemudian nama usernya kita bisa tambahkan admin 2, klik OK. Dan yang paling penting adalah passwordnya. Passwordnya misalkan kita klik admin, kita buat admin 1 2 3. Oke, kita konfirmasi password admin 1 2 3. Jadi sahabat, yang perlu dilakukan adalah grupnya kita berikan full yang orange tadi, kemudian kita buat nama. Sekarang nama admin 2, kemudian passwordnya admin 1 2 3, dan konfirmasi password 1 2 3, admin 1 2 3 juga. Oke, kita klik apply dan admin 2 nya sudah terbentuk. Ini yang paling penting. Kemudian tahapan yang kedua juga, kita bisa melakukan perubahan nama dari mikrotik. Dari identity ini kita edit dari mikrotik menjadi admin utama misalkan, atau terserah Anda. Oke, ini nama mikrotiknya yang akan muncul. Kita klik apply dan oke. Oke sahabat, sudah sukses. Sekarang coba untuk keluar dan kita login kembali. Apakah bisa menggunakan admin 1 2 3? Oke sahabat, kita bisa login menggunakan admin yang kita baru buat, yaitu admin 2, passwordnya admin 1 2 3. Oke, apakah bisa sukses login? Kita klik connect. Oke, sudah mulai download plugin, berarti sudah sukses login menggunakan admin yang kedua yang kita akan lakukan settingan. Oke, tahapan yang terakhir adalah kita ke menu sistem juga. Tahapan yang terakhir kita akan menghapus atau mendelete user admin yang pertama, yang default. Yang ini kita delete. Nah, tujuannya agar orang tidak memasuk secara default pada saat terkoneksi dengan voucher kita. Dari kita jual voucher, orang bisa masuk dengan admin utamanya. Dengan user admin password kosong, orang bisa menjebol masuk. Dengan kita melakukan perubahan user ini, pelanggan kita tidak akan masuk dengan admin atau user baru kita. Oke sahabatir, itulah settingan yang paling penting menggunakan mikrotik RB750GR3, access point NSM2 atau Ubiquiti Nanostation M2, dan sumber internet router 4G atau bahkan router dari fiber, tergantung pada ketersediaan internet di area Anda. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.